belokkan saja gerobaknya tanpa memindahkan batu itu dari jalanan. Kemudian ada seseorang lagi untuk yang kedua kalinya yang berusaha melewati jalanan itu, yaitu dia adalah tentara yang dia adalah terkenal dengan keberaniannya untuk menghadapi perang-perang biasanya. Ketika tentara itu lewat, apa ini? Aku ini sudah capek datang-datang dari bertarung dan perang. Malah ada batu di tengah jalan yang berusaha untuk menghentikan langkahku seperti ini. Akhirnya tentara itu tidak memindahkan sedikit pun batu di tengah jalan itu. Malah tentara itu hanya melewati dan melangkahi batu tersebut. Dan yang terakhir, ada ketiga kali orangnya yang berusaha melewati jalan tersebut. Yakni dia adalah seorang pemuda yang miskin, tapi memiliki hati yang baik. Ketika pemuda itu datang, ya Allah, apa ini? Batu apa ini? Aku sangat capek sekali habis mencari pekerjaan di sana sini. Tapi kalau aku tidak memindahkan batu ini, nanti kasihan orang-orang yang akan berjalan di sini. Dia akan tersandung atau bahkan tersakiti dan terjatuh karena adanya batu ini. Ya sudah, aku akan memindahkan. Dipindahkannya batu itu dari jalanan oleh pemuda itu. Dan seketika itu, raja pun berhasil menemukan orang yang mau berempati dan memiliki kepedulian seperti itu. Akhirnya raja memberikan dia 5 keping emas. Dan pemuda itu sangat senang dan bersyukur kepada Allah karena didapatkannya rezeki yang tidak disangka-sangka seperti itu. Selesai. Nah, adik-adik di sini bisa dilihat kan bagaimana kita seharusnya bisa mencontoh peran seorang pemuda tadi untuk saling tolong menolong, saling peduli, meskipun itu bukan milik kita ataupun tidak kita yang melakukan, kita harus peduli dengan sesama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hai adik-adik. Hari ini kakak akan menceritakan sebuah dongeng berjudul Raja Bijak yang menguji rakyat-rakyatnya. Hahaha, bagaimana ya kelanjutan kisahnya? Oke, pada suatu ketika terdapat seorang raja yang sangat bijaksana di negaranya. Raja ini berusaha bagaimana untuk mengetahui sifat-sifat dari rakyatnya. Nah, dengan kemauan raja di sini, raja mempunyai ide untuk menaruh sebuah batu di tengah jalanan. Nanti, barang siapa yang mempunyai ide untuk mengambil batu itu dari jalanan, maka raja akan memberikannya sebuah hadiah atas kepekaannya dan juga atas kepeduliannya supaya orang tidak terluka pada saat berjalan di jalanan tersebut. Wah, kira-kira apakah ide raja ini berhasil atau tidak ya? Nah, suatu ketika raja sudah berusaha untuk memberikan ide itu, terjadilah ada satu orang yang melewati jalanan itu, yaitu petani. Petani ini membawa sebuah gerobak dan dia dari pekerjaannya. Dia udah capek-capek nih bekerja. Kemudian dia melihat ada batu di tengah jalan. Lalu dia berkata, "Apa-apaan ini? Aku sudah capek-capek bekerja.
malah ada batu di tengah jalan. Ah, biarkan. Akhirnya petani itu hanya membelokkan saja gerobaknya tanpa memindahkan batu itu dari jalanan. Kemudian ada seseorang lagi untuk yang kedua kalinya yang berusaha melewati jalanan itu, yaitu dia adalah tentara yang dia adalah terkenal dengan keberaniannya untuk menghadapi perang-perang biasanya. Ketika tentara itu lewat, apa ini? Aku ini sudah capek datang-datang dari bertarung dan perang. Malah ada batu di tengah jalan yang berusaha untuk menghentikan langkahku seperti ini. Akhirnya tentara itu tidak memindahkan sedikit pun batu di tengah jalan itu. Malah tentara itu hanya melewati dan melangkahi batu tersebut. Dan yang terakhir, ada ketiga kali orangnya yang berusaha melewati jalan tersebut. Yakni dia adalah seorang pemuda yang miskin, tapi memiliki hati yang baik. Ketika pemuda itu datang, ya Allah, apa ini? Batu apa ini? Aku sangat capek sekali habis mencari pekerjaan di sana sini. Tapi kalau aku tidak memindahkan batu ini, nanti kasihan orang-orang yang akan berjalan di sini. Dia akan tersandung atau bahkan tersakiti dan terjatuh karena adanya batu ini. Ya sudah, aku akan memindahkan. Dipindahkannya batu itu dari jalanan oleh pemuda itu. Dan seketika itu, raja pun berhasil menemukan orang yang mau berempati dan memiliki kepedulian seperti itu. Akhirnya, raja memberikan dia 5 keping emas. Dan pemuda itu sangat senang dan bersyukur kepada Allah karena didapatkannya rezeki yang tidak disangka-sangka seperti itu. Selesai. Nah, adik-adik di sini bisa dilihat kan bagaimana kita seharusnya bisa mencontoh peran seorang pemuda tadi untuk saling tolong-menolong, saling peduli, meskipun itu bukan milik kita ataupun tidak kita yang melakukan, kita harus peduli dengan sesama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.